Pemirsa Dawah TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dawah TV, kali ini saya berada di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga, tepatnya di Jalan Leli. Dan kali ini sudah hadir ya sosok-sosok inspiratif dan luar biasa sekali yang tentunya akan memberikan edukasi dan pencerahan kepada pemirsa Dawah TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Ya, sebelum kita bahas, saya mau kenalan dulu ya pemirsa Dawah TV ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Langsung saja di sebelah kanan saya terlebih dahulu saya sapa, selamat malam yang terhormat Pendeta Puji Siswo selaku Presidium Agama Kristen. Shalom, saya Pendeta Puji Siswo. Silakan menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu, Pendeta. Ya, selamat sore pemirsa Dhamma TV di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik-baik, sehat selalu. Baik, selanjutnya di sebelahnya Pendeta Puji Siswo ada Pandita Muda Jenjen Irawan. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, ya, baik. Silakan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Nama saya Jenjen Irawan. Saya dari Presidium Buddha di FKUB ini. Baik, selanjutnya saya sapa juga yang terhormat Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, Presidium Agama Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Saya dari Presidium Hindu. Nama saya adalah Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Hari ini sangat berbahagia kiranya berjumpa dengan pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menyapa yang paling cantik ini ya pada malam hari ini, yang terhormat Ibu Lulu Hanom, Presidium Agama Konghucu. Selamat siang para pemirsa Dhamma TV. Saya dari Presidium Konghucu, Lulu Hanom. Iya, bagaimana Ibu Lulu kabarnya? Oh, baik-baik saja. Baik ya. Untuk pemirsa, selamat siang, baik-baik semuanya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya saya menyapa juga yang terhormat Romo Eko Atmono, Presidium Agama Katolik. Saya dari Presidium Katolik, Romo Eko Atmono. Betul tadi diucapkan. Salam sejahtera, salam seroja, sehat rohani jasmani. Selamat jumpa di pertemuan seperti ini. Ya, terima kasih Romo Eko. Selanjutnya, ini juga sering sekali ini ya menyapa pemirsa Dhamma TV. Yang terhormat Romo Andik Heru Darpito. Beliau merupakan Presidium Penghayat Kepercayaan. Betul ya? Betul. Ya. Rahayu, Mbak Nisa. Selamat sore para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Perkenalkan, saya Andi Heru Darpito, mewakili dari Presidium Penghayat Kepercayaan di FKUB Malang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu yang terhormat Profesor Wahyudi Winarjo, Presidium Agama Islam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan sejati. Ini salamnya FKUB. Iya. Persaudaraan sejati selama-lamanya, dan salam satu jiwa Arema. Oke, salam satu jiwa. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah saya perkenalkan satu persatu, sudah siap ya untuk membahas tema pada malam hari ini, yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Saya bahas dulu pemirsa, informasi untuk Anda. Di Nusantara sudah dikenal dengan keragaman agama yang berkembang. Tak jarang sering muncul istilah minoritas dan mayoritas. Di sanalah sangatlah berperan dalam kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Di ulang tahun yang ke-26, kira-kira apa yang sudah dicapai Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang? Ya, pertanyaan saya pertama ini karena ini ya penasaran dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang saya tanyakan kepada Romo Andi terlebih dahulu ya. FKUB ini lahir pada tahun berapa, Romo Andi? Terima kasih.
FKUB ini lahir pada tahun 1998, tepatnya tanggal 20 September. Jadi 20 September tahun 1998 itu FKUB dideklarasikan. Gitu. Kalau dilihat dari Google tadi, saya sempat lihat Google itu harinya tuh hari Minggu Pon. Nah, kebetulan Minggu Pon tuh harinya kok baik sekali Mbak Nisa. Oh gitu ya. Jadi hari yang penuh semangat, penuh wibawa, penuh perjuangan dan dedikasi yang tinggi. Jadi di hari Minggu Pon itu sangat cocok untuk kultur dari FKUB ini. Begitu, baik, luar biasa sekali. Berarti ini sudah 26 tahun ya? Sudah 26 tahun. 26 tahun. Nanti tanggal 20 September 2024. Baik, kalau Romo Heri sendiri ini sudah berapa lama menjadi anggota dari FKUB? Kami dari Penghayat Kepercayaan masuk ke FKUB ini itu sekitar tahun 2000-an. Jadi pada tahun 2000 itu kami sempat menjadi panitia dari kegiatan FKUB. Jadi beberapa penghayat ikut bersinergi dengan komunitas beragama yang lainnya di dalam wadah FKUB itu melakukan kegiatan bersama. Oh, baik. Mungkin dari bapak-bapak di sini, apakah ada yang mulai dari tahun pertama yang mempelopori FKUB? Ya, hari Minggu bagi kami juga hari baik karena hari Paskah kebangkitan. Waktu itu saya kan acaranya siang ya, jadi saya bisa ikut ke Bali Wiyoto sebagai saksi, jadi duduk di belakang tidak di depan. Tapi hari-hari rapatnya terpenting yaitu tanggal 18-nya itu saya ikut rapat di Bali Wiyoto juga di aula bawah ruang Gus Dur itu ya. Lalu kemudian minggunya saya mendampingi Romo Beni Susetyo untuk ikut acara di Bali Wiyoto. Kebetulan Bali Wiyoto itu semacam rumah kedua mungkin ya, camp dari gerakan kami di FDB Forum Doa Bersama. Baik. Jadi saya mengikuti sejak akan lahir dan cuti sebentar di tahun 2005 sampai 2011. Baik, Romo. Yang pertama kali Romo Eko ya. Baik, kemudian saya ke Ibu Hanom ya, Presidium Agama Konghucu. Apa yang melatar belakangi berdirinya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Ibu? Setahu saya waktu itu konflik agama ya. Waktu itu gencar sekali. Baik. Jadi terus para tokoh-tokoh agama, rohani itu kumpul semua untuk menangani kasus ini. Terus akhirnya pertama itu masih ada namanya doa bersama. Setelah doa bersama itu langsung membentuk FKUB itu. Jadi semua elemen diundang semua untuk menangkis itu isu-isu sara, isu-isu agama. Jadi kepingin tahu, oh ini dari umat siapa? Oh bukan umat saya. Oh bukan umat saya. Berarti yang berbuat ini bukan umat agama. Berarti orang yang di luar agama tadi itu membuat tidak nyaman, dibuat gaduh waktu itu. Setahu saya itu aja. Waktu itu saya diajak sama Bunsu Anton Triyono. Soalnya Bunsu Anton Triyono selaku dekalator dan mungkin juga Romo Eko dekalator FKUB waktu itu. Ya mungkin ada yang mau nambahkan juga. Boleh ya. Mungkin Bapak jadi bisa yang melatar belakangi berdirinya FKUB itu selain terjadi konflik ya Ibu Hanom ya waktu itu ya. Waktu itu memang gencar ya. Gencar. Oh ya. Mungkin bisa menambahkan pendeta. Yang jelas memang waktu itu sebenarnya kasusnya masalah agama yang sedang diadu. Saya sendiri waktu itu berada di Rejo Agung, berdekatan dengan beliau ini di Lumajang. Saya merasakan sendiri karena betul-betul saya menjadi saksi di mana gereja-gereja kami waktu itu dibakar GKJW ini. Lah makanya dari situlah waktu itu di daerah Tapal Kuda termasuk Jember dan sebagainya terjadi pembakaran gereja yang sangat luar biasa. Makanya dengan begitu kami dari GKJW ini ada satu gerakan. Waktu itu saya belum pendeta, saya masih vikaris. Jadi saya bersama dengan Romo Eko ini saya masih vikaris. Jadi
pertama kali mau mendeklarasikan ini ada pembelajaran bersama di Koryesu ini ya Romo ya, dengan waktu itu untuk advokasi masalah ini sampai pendeklarasian di GKJW. Makanya sampai hari ini GKJW punya kantor Gus Dur yang sekarang menjadi Gus Dur Corner di GKJW ini. Sekalipun kami berbeda, tapi kami memfasilitasi betapa pentingnya kerukunan ini. Karena saya betul-betul tahu, merasakan kemana-mana saya ini dikawal waktu itu. Wah, suara linggis ya, linggis sama celurit macam-macam itu mengerikan sekali. Kalau malam itu kan sangat luar biasa gitu. Pendeta, luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat yang satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, membahas tema yaitu penyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Masih di Gereja Katolik Maria Diangkat Surga ya. Jadi ini pemirsa Dharma TV bisa lihat di banner tuh ya. 26 tahun merajut persaudaraan sejati. Ini motonya ya. Jadi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ini memiliki moto yaitu merajut persaudaraan sejati. Jadi apapun agamanya gitu ya, apapun kepercayaannya tetap sebagai saudara gitu. Baik, tadi perbincangan kita sempat terpotong ya Pendeta, mohon maaf ya, bisa dilanjutkan lagi terkait apa yang melatar belakangi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ini ada atau lahir begitu. Tadi ada dijelaskan juga konflik-konflik begitu ya di daerah Tapal Kuda ya. Silahkan Pendeta. Ya, memang ketika konflik itu terjadi sehingga kami bergerak cepat karena memang Jawa Timur saat itu kami melihat sebagai barometer masalah keagamaan sehingga konflik ini tidak berkepanjangan, sehingga kami sebagai tokoh-tokoh agama dan sebagainya langsung duduk bersama sehingga mengedukasi semuanya, sehingga akhirnya muncullah ya ini FKAUB ini untuk menjadi forum bagaimana kita keran-keran yang saat itu sedang tidak mengalir dengan baik itu supaya baik, sehingga terjadi kerukunan yang tidak lagi melihat siapa saya dan teman-teman ini, sehingga itu menjadi sesuatu yang indah bagi kami. Inilah Indonesia, itu seharusnya ini yang terjadi. Toleransi beragama ya. Kemudian apakah FKAUB ini hanya ada di Kota Malang atau ada di kota lain itu? Perkumpulan FKAUB ini. Kalau FKAUB yang seperti kami ini kan FKAUB swasta ya sebenarnya. Iya, kultural. Ini yang lahir betul-betul dari kesadaran kami. Jadi kami ini bukan plat merah, maaf. Jadi kami ini bukan plat merah yang dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya, setiap tahun dapat dana dan sebagainya. Kami ini berangkat dari dompetnya Romo Eko itu, berangkat dari Romo Mangku dan sebagainya. Jadi selalu ya buka dompet kami masing-masing. Sehingga inilah kesadaran yang saya pikir ini satu keindahan yang terlahir dari kesadaran kami. Sehingga mungkin kalau di daerah-daerah lain saya tidak tahu ya, mungkin yang ada itu plat merah, tapi kami di Malang ini memang kami kesadaran ini sendiri, kesadaran lokal. Semoga ini juga menjadi bunga-bunga bangsa untuk memberkati yang lain itu. Baik, jadi dari Kota Malang untuk Indonesia ya, FKAUB ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya pertanyaan saya ini ke Profesor Wahyudi. Ya, pertanyaan saya, ruang lingkup apa yang dilakukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Prof? Oke, makasih. Mungkin saya menambahkan dikit tadi ya. Jadi FKAUB memang di Malang Raya. Tapi kalau FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu berdasarkan SK bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sejak Maret tahun 2026 itu ada di seluruh daerah Indonesia. Secara gampang tadi disebut tuh kalau FKAUB itu gerakan kultural dari bawah, bottom up itu. Sementara yang FKUB itu dia merespon
keinginan pemerintah pusat agar seluruh daerah itu mendirikan forum kerukunan umat beragama. Ini menyimpulkan bahwa sebetulnya forum ini penting, fungsional, punya fungsi atas keberadaannya itu. Tentang ruang lingkup dari namanya sudah jelas sebetulnya, forum komunikasi antar umat beragama. Berarti lingkupnya adalah menjadi forum untuk antar umat beragama berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena salah satu hipotesa kenapa ada ketegangan, ada konflik, ada intoleransi itu diantaranya adalah kurang komunikasi antar umat beragama yang ada di bangsa dan negara kita itu. Nah, kalau secara spesifik awal sejarahnya nanti bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu yang lain, itu bergerak di bidang kerukunan keagamaan, itu bidang keagamaan, bagaimana membuat kehidupan antar umat beragama itu bagus, rukun, penuh kasih sayang, damai, harmoni gitu. Kemudian meluas pada kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak harus atas nama kepentingan agama, tapi kepentingan sosial kemasyarakatan. Misalkan ada bencana alam, atau ada kemiskinan, atau ada masalah lingkungan, itu FKAUB Malang secara gotong royong tadi disebut Pak Pendeta itu bantingan untuk iuran dan masyarakat senang. Kemudian akhir-akhir ini FKAUB Malang meluaskan, melakukan ekstensi kegiatannya yaitu dalam bidang sosial budaya. Tapi tidak terpisah satu persatu. Jadi dalam setiap kegiatan mungkin ada integrasi atau perpaduan berbagai bidang tadi. Misalkan ada acara formal, diselingi di situ ada perform seni dan budaya, kira-kira macam itu. Baik. Jadi ruang lingkup dari kegiatan forum komunikasi antar umat beragama ini luas ya, tidak hanya kegiatan keagamaan ya, Prof ya. Sangat luas karena sesungguhnya kita kan hidup di Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan agama itu menjadi spirit atau inti atau geis dari kehidupan kita. Nah, kita ingin agama itu tidak hanya sebagai identitas, tapi menjadi roh, energi yang menggerakkan, yang mengatur, yang mempersatukan kita. Dan saya rasakan ketika saya bergabung FKAUB udah 3 periode, saya lupa, saya menggantungkan almarhum Nidom pada waktu itu. Rasanya dengan teman-teman itu saya merasakan inilah yang dicari sebetulnya di kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Saya bahkan sering mengatakan inilah surga dunia, di mana kami saling rela, saling terbuka, berdamai atas realita yang ada, menghormati, kita kekeluargaan, gotong royong terhadap hal-hal yang harus kita selesaikan. Gitu. Baik, luar biasa sekali Prof. Jadi ini forum komunikasi antar umat beragama ini betul-betul mempersatukan bangsa gitu ya. Jadi apapun agamanya, kepercayaannya, sama-sama tetap Pancasila ya, berbineka tunggal ika. Kita ini saudara. Boleh. Romo Mangku. Baik, terima kasih. Ada sebenarnya yang saya rasakan sangat berbahagia di dalam perkembangan FKAUB ini, di mana fungsi komunikasi itu jelas sekali kita butuhkan. Nah, seperti contoh perjalanan sejarah daripada FKAUB memang awalnya adalah karena kita melihat konflik di lapangan, tetapi sekarang kebelakangan ini adalah justru FKAUB menanamkan pada bidang pembinaan, terutama pembinaan kepada generasi penerus kita. Bahkan di dalam program kegiatannya FKAUB sekarang sudah mulai kita mencoba untuk menanamkan kepada anak-anak kita yang sebagai generasi penerus. Contohnya seperti misalnya yang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, budaya bangsa Indonesia mengenal adanya selamatan atau barian. Nah, ini kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, ini salah satu contoh. Jadi anak-anak sejak dini sudah mulai mengenal toleransi, karena di dalam kegiatan itu tidak hanya satu bidang saja, semua komponen agama dilibatkan. Di sana ada budayanya, di sana ada sosialnya, juga ada
nilai spiritualnya karena kita melibatkan anak-anak untuk ikut berdoa bersama. Nah ini saya kira tambahan sedikit, Manisa. Iya, itu ya luar biasa sekali. Terima kasih Romo Mangku. Selanjutnya saya ke Pendeta, ke Romo Eko ya. Selama sekian tahun target kegiatan apa yang sudah dicapai ini, Romo Eko? Kalau saya lihat kan ini ya selama setahun itu FKUB itu riwa-riwi di Dharma TV ya. Jadi beritanya itu progresnya bagus sekali. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh Romo Mangku tadi ada barian gitu. Apa saja selanjutnya nih? Ya. Romo. Jadi target kecil-kecil, tahap-tahap, bidang-bidang itu sudah dijalani, ditembusi oleh kami atau kita FKUB sampai pada target kaum muda atau bahkan anak-anak usia dini, bahkan juga disabilitas kita menyapa. Tapi memang semuanya itu kan dalam rangka merajut itu tidak cuma satu benang, tapi beberapa atau banyak benang, warna-warninya bukan main. Maka proses ini memang panjang sekali. Yang pasti kita tidak boleh merasa lelah. Bahkan kita harus tetap bermimpi tentang surga di dunia ini atau Taman Eden yang ada di kita, antara kita ini. Yang pasti tidak ada upaya mengeluarkan yang lain. FKUB ini merajut berarti selalu akan merangkul siapapun juga yang ingin datang dan bergabung, terutama untuk persaudaraan, untuk kemakmuran bersama. Kita tidak bahagia di surga kalau masih ada 1-2 orang yang masih menderita atau terkucilkan. Itu saya kira target yang masih jauh ke depan, sebagaimana gambar di belakang logo semacam langit. Langit itu tidak berujung, warnanya biru, warna yang damai. Lalu kemanapun pergi, terserah merpati yang mengantar dan membawa daun zaitun, daun perdamaian. Dan itu semua untuk merajut dan merajut. Targetnya begitu. Kalau ini sebentar lagi kan ulang tahun nih ya, Romo ya, 26 tahun ini. Nah, ini nanti ada kegiatan apa nih? Tapi mohon dijawab ya, Romo ya, setelah yang satu ini ya. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha, membahas tema yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Pemirsa Dharma TV, karena program acara Ngobrol Santai ini juga akan tayang di YouTube Dharma Televisi, mohon untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Jadi mohon komentar positifnya ya terkait tema kita pada malam hari ini yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Jadi nanti Bapak-bapak, pendeta, Romo, dan Ibu, mohon untuk di-subscribe, kemudian like, dan jangan lupa komennya yang positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi saya ke Romo Eko ya. Jadi bagaimana ini nanti perjalanannya menuju 26 tahun? Adakah kegiatan yang akan dilaksanakan, Romo Eko? Selesai pesta perak, kita senang betapa bernilainya nilai perak itu. Kami juga ingin meningkatkan mutu dari perak menjadi emas. Setelah emas atau apa sudah sulit diukur, tapi kalau bisa sampai perunggu lumayan juga. Perunggu itu berapa ya? 30 atau berapa? Pokoknya di atasnya perak. Maka untuk meningkatkan diri kita biar menjadi suatu persaudaraan yang semakin bermartabat, nilainya sungguh di atasnya perak. Tentunya kita punya harapan atau mungkin perjuangan atau tantangan, yaitu supaya yang lama teman lama jangan dilupakan, teman baru monggo sugeng rawuh. Jadi di 26 ini kalau ada sempat, mari kita napak tilas, lalu merajut kembali balung-balung pisah yang dulu pernah menjadi pengurus atau keluarga dari pengurus. Karena salah satu target dari FKAUB itu kalau hari raya langsung ke rumah-rumah.
Jadi berkenalan dengan anak istri, meskipun kesini tidak ketemu anak istri. Jadi merajut sampai ke situ sehingga kalau sudah pensiun itu masih bisa dikenang. Nah, 26 ini kita coba mengumpulkan dari keluarga Pak Ida Bagus, dari keluarga Bunsu Anom, ya. Untungnya nyonyanya masih ada di sini ya, Bunsu Anom. Lalu dari yang paling menggetarkan itu Pak Bintarto. Ya, Pak Bintarto kita kenal di UIN. Ternyata setelah beracara bersama-sama kita di kayu tangan, dia pergi meninggalkan kita. Lalu ya, karena dengan memelihara tali-tali yang sudah kita sempat pertemukan, kita ikat, nah, itu juga menjadi mutu dari persaudaraan kita. Lalu juga kita akan menambah toga-toga tokoh agama lainnya untuk bergabung, juga tokoh masyarakat untuk bergabung, karena tanpa mereka kita nggak bisa mengajak anak-anaknya atau umatnya. Itu karena kita evaluasi saja yang ikut serta dalam kegiatan FKUB kira-kira sudah sampai di mana dan siapa saja. Apakah sekali ikut mereka kapok? Nah, semoga kita tidak membuat kapok tapi menjadi tuman, menjadi ketagihan untuk bergabung bersama FKAUB ini. Yang terbuka, yang tidak mengeksklusi yang lain, tapi selalu merangkul dan menyapa. Ya, terima kasih Romo Eko, luar biasa sekali penjelasannya. Saya ke Romo Mangku ya, Romo ya. Terkait tema kita pada malam hari yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Pertanyaan saya Romo, bagaimana kiat untuk memberi rasa aman dan nyaman melaksanakan ibadah? Walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda agama, bagaimana kiat-kiatnya FKUB menjamin rasa nyaman dan aman? Baik, terima kasih. Memang faktor utama yang perlu kita tekankan di sini adalah keamanan dan kenyamanan. Kalau aman, mesti nyaman, kan demikian. Nah, sedikit saya akan mencoba mungkin sekilas dulu sebelum masuk ke apa saja kiatnya. Begini, kita ketahui bahwa kehidupan beragama itu merupakan berkah yang paling mulia. Artinya kita, bangsa kita yang sudah meliputi banyak agama, ini adalah merupakan suatu berkah. Nah, karena ini sudah berkah, tentunya di sini kita mesti akan dapat mewujudkan keamanan. Kalau gitu itu kita sadari. Tetapi namanya di lapangan antara, ya memang boleh dikatakan seperti dua sisi mata uang. Konflik dengan keamanan itu biasanya kalau tidak ditata atau tidak tidak dibina sedemikian, sedikit saja bergeser dia akan menjadi konflik. Berarti keamanan kacau, kan demikian. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa faktor keamanan di sini adalah sangat urgen sekali. Kalau saya melihat di dalam pelaksanaan ibadah, secara umum saya lihat aman secara umum. Tetapi di suatu daerah atau di suatu tempat memang ada area-area kecil yang itu sebenarnya bukan ditimbulkan karena dari pemahaman agamanya, bukan. Tetapi dari kepentingan, boleh mungkin atau apa kelompok atau perorangan yang sebenarnya ingin bermain di dalam kepentingan agama. Baik, ada oknum. Ya, nah demikian ini. Beberapa masalah yang pernah terjadi setelah kita cari atau kita urai akar masalahnya, ternyata itu ya bukan agama satu agama yang menyebabkan atau bermusuhan dengan agama lain, tidak. Tetapi ada potensi dari, ya kalau mungkin dikatakan oknum atau kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Nah, memanfaatkan inilah, karena ya memang kita sadari bahwa ya dewasa ini yang paling gampang untuk dipanas-panasi ya membenturkan agama. Nah, ini. Tetapi kami di dalam FKAUB ini sudah memulai kiat-kiat sehingga hal ini
dapat mewujudkan keamanan di dalam menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah. Salah satu contoh yang pernah dilakukan, misalnya seperti kalau ada perayaan hari raya agama di salah satu agama, contohlah bilang di agama saya ada hari raya Nyepi, tanpa diundang, tanpa disuruh, dari pihak pemuda agama lain ikut membantu mengamankan dari komunitas Hindu yang sedang melakukan ibadah. Nah ini kan artinya bahwa secara teori keamanan lingkungan itu memang kita perlu jaga. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah yakin pada agama, tidak perlu dijaga pun mesti aman. Namanya kita akan ketemu Tuhan, kan demikian. Nah, tetapi tentunya di dalam berinteraksi di masyarakat, ya inilah yang perlu, kiat-kiat keamanan ini memang kita perlu persiapkan. Ya salah satu contoh, kalau misalnya dari salah satu agama mengadakan kegiatan keagamaan, agama yang lain, apa yang bisa dibantu? Ya misalnya contohnya mengamankan. Kemudian kedua, kadangkala saya melihat salah satu contoh di jantung kota Malang, tempat ibadah itu berdempetan atau berdampingan. Nah kalau ada hal-hal yang kita tidak antisipasi, rawan akan keamanan. Tetapi tentunya di sini kita sudah persiapkan. Masing-masing tempat ibadah itu sudah memiliki prosedur, memiliki tata cara, dan pada intinya saling hormat menghormati. Jarang terjadi konflik. Kan itu. Kalau saya contohkan lagi, mohon maaf ini, pura saya itu ada di Kota Malang yang nuansanya tengah hutan. Baik. Kenapa saya bilang tengah hutan? Karena pura saya masih dikelilingi oleh pohon-pohonan yang banyak rimbun, masih ada hijau-hijauannya. Tetapi kalau dari segi keagamaan, karena kami sering beribadah agak malam, menuju ke sana kan was-was rasanya kalau tidak diciptakan keamanan. Bagaimana salah satu kiatnya? Kami mengajak masyarakat di sana, masyarakat sekelilingnya, untuk bersinergitas, bekerja sama. Contohnya apa? Kami melakukan upacara keagamaan di sana, kami mengundang masyarakat di sana untuk hadir menyiapkan keperluan yang bisa dipersiapkan. Misalnya karena kami beribadah agak lama sedikit, mungkin kan butuh mungkin ya semacam ada orang jualan, kan demikian, karena ada keramaian, ya kami melibatkan masyarakat di sana untuk berjualan. Tentunya berjualan ini yang sesuai dengan apa yang antara yang menjual dengan yang menikmati sesuai. Kan demikian, diatur. Nah ini kiat. Bukan begitu saja, sering kami menerima atau didatangi oleh beberapa pemuda-pemuda agama lain, mengingat akan ada upacara kerja bakti. Nah ini adalah identik dengan menciptakan keamanan. Nah ini yang perlu dijaga. Nah disinilah FKAUB sangat urgent sekali, sangat getol sekali untuk membina kepada generasi kita terus untuk menciptakan keamanan itu sendiri. Baik, Romo Mangku, terima kasih penjelasannya. Saya ke Pandita Muda Jenjen ya. Kemudian tindakan, maksud saya khususnya di Malang, apa yang menjadi kendala besar bagi toleransi beragama ini, Pandita Muda Jenjen? Ya, terima kasih. Di Malang khususnya, saya rasa bukan di Malang aja ya, tapi di berbagai tempat juga. Menurut pengamatan saya, dari pandangan saya, masalah urgent yang saat ini kita hadapi adalah apa? Genset, bukan pembangkit listrik ya. Maksudnya apa jadi? Genzi ya. Genzi ya. Dimana kita itu membutuhkan regenerasi tenaga-tenaga muda yang baru untuk kita tergabung dalam, syukur-syukur tergabung dalam FKAUB ini, dan harapannya sih sebenarnya supaya generasi muda ini memiliki nilai-nilai kebinekaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan persatuan Indonesia. Itu yang menjadi PR besar bagi kami, khususnya di Malang ini, regenerasi untuk
pemuda-pemudinya. Oke, kemudian untuk bentuk toleransi beragama ini bagaimana yang biasanya dilakukan FKUB? Oh ya. Baik, mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, dan saat ini saya masih berada di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga dengan tema kita pada malam hari ini yaitu kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan lagi, tadi sempat terpotong, mohon maaf Pandita Muda Jenjen. Ya, pertanyaan saya tadi adalah bentuk toleransi beragama bagaimana yang bisa dilakukan forum komunikasi antar umat beragama, mohon dijelaskan. Ya, baik. Saya ini kan tergabung di FKUB ini masih baru ya, masih ya mungkin sekitar 2 tahun terakhir lah. Saya masih anak ingusan lah di sini mungkin istilahnya ya. Banyak kegiatan FKUB yang saya ikuti, terutama doa bersama mungkin yang paling sering ya. Jadi kita menerima banyak undangan-undangan dari berbagai institusi keagamaan, institusi apapun lah, institusi pemerintah juga, institusi kepemudaan. Itu ketika mereka mengadakan suatu acara mungkin membutuhkan doa bersama gitu, biasanya kami diundang, FKUB diundang. Terus kemudian itu tiap Jumat Legi, Jumat Legi ya ada sholawat, majelis cangkruan namanya ya. Itu kita juga mengadakan doa bersama di situ. Kemudian ya untuk keagamaan selain kita yang undang-undangan itu juga mengadakan ya acara seperti barian, seperti biasanya Sumpah Pemuda, kita juga mengadakan ada doa bersamanya juga di situ secara keagamaan. Kira-kira seperti itu yang selama ini saya ikuti. Iya, yang selama ini saya ikuti. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih Pandita Muda Jenjen. Selanjutnya saya langsung ke Profesor Wahyudi ya. Pertanyaannya khususnya di Malang ini, apa yang menjadi kendala besar bagi toleransi beragama? Mohon dijelaskan secara singkat, Prof. Makasih. Karena agama itu iman ya, keyakinan. Persoalan besarnya menurut saya adalah iman atau kepercayaan yang menganggap bahwa di luar iman kita, kepercayaan kita itu salah. Mestinya kita berpikir selain kebenaran yang kita yakini, di luar sana ada kebenaran lain yang diyakini orang yang berbeda iman dan kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan ya. Persoalan berikutnya adalah pendidikan toleransi keberagamaan yang mungkin terancam oleh modernisasi itu. Jadi tidak ada keberlanjutan atau diskontinuitas pendidikan toleransi di dalam keluarga, di dalam lingkungan ketanggaan masyarakat dan bangsa, dan saya kira perlu dihadirkan. Nah, yang berikutnya adalah ini, negativisme sosial, ancaman ini menurut saya. Apa itu negativisme sosial? Yaitu satu faham, satu sikap, suatu tindakan yang cenderung selalu bersikap negatif terhadap atribut sosial budaya orang lain yang berbeda. Baik. Nah, ini saya kira yang harus diatasi. Di antaranya. Jadi siapa yang harus melakukan? Kita semua. Dan harus dimulai dari keluarga. Tidak harus melalui lembaga formal, tapi bisa juga non formal dan informal itu. Jadi yang paling utama adalah keluarga ya, Prof ya. Iya, saya kira keluarga. Jadi mendidik keluarga itu nggak harus ngomong, kamu harus toleran, tidak. Jadi misalkan menerima tamu dari saudara-saudara yang berbeda, atau kayak saya pamit, saya mau ke gereja gitu, atau ke teman-teman, saya mau ke gereja Leli itu, hentakan juga orang mungkin kaget, lu kok ke gereja gitu. Mereka mungkin memahami tadinya gereja itu hanya tempat ibadah saja, padahal ada ruang-ruang lain yang itu untuk publik gitu. Sebagaimana saya pernah usul dulu, mestinya di setiap tempat ibadah itu ada ruang untuk
social gathering atau pertemuan masyarakat secara bebas gitu. Ada tempat untuk olahraga kecil-kecilan, ada tempat untuk ngobrol tetangga. Itu saya kira harus dibudayakan. Jadi di gereja, di masjid, di vihara, di pura itu harus ada tempat ruang publik. Itu yang orang bisa bertemu di sana, bukan hanya di tempat inti ibadah itu gitu. Ini saya kira tradisi itu harus dikembangkan menurut saya. Banyak orang saya kira misalkan orang bisa pingpong dari mana? Oh, dari itu yang dimiliki oleh Kelenteng Ankyong sampai menghasilkan prestasi nasional Nah, itu saya kira harus diteruskan. Harus diteruskan. Baik, Prof, terima kasih. Makasih. Sebetulnya saya ingin menggali lagi nih, tapi waktunya mepet. Jadinya saya harus ke Profesor, ke Pandita ini dulu, Pendeta Buji terlebih dahulu ya. Nanti Profesor Wahyudi boleh ya kita undang ya untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam ya. Ya, pertanyaan saya Pendeta Buji, selain berkegiatan memberi kenyamanan dan keamanan, adakah program di luar peribadahan yang bisa dilakukan FKUB, misalkan bakti sosial begitu? Ya, memang berangkat dari rasa aman, nyaman dan sebagainya seperti yang diungkapkan teman-teman tadi begitu luar biasa mewarnai perjalanan kami. Sehingga di luar peribadatan memang FKAUB ini seringkali melakukan kegiatan termasuk pembagian takjil. Dan itu kami lakukan tidak memandang siapa kami, tapi bagaimana kami ini dengan latar belakang yang berbeda ini sungguh sangat indah ketika kami bisa berbagi. Terus di Barian itu kan juga lintas yang baru saja termasuk juga ulang tahunnya gereja di sini lagi. FKAUB itu juga turut di dalam kerja bakti bersama-sama untuk membersihkan makam. Oh, baik. Makam. Ya, ini. Dan kami memang progres kami ke depan nanti tanggal 10 November kami juga akan mengadakan kegiatan bersama untuk bersih-bersih di Taman Makam Pahlawan. Itu sebagai progres kami. Sehingga ini kami memang kalau dikatakan bukan di luar ibadah, ini juga sebagian dari ibadah kami sekalipun dalam bentuk bersih-bersih itu ibadah bagi kami melihatnya, karena itu dikatakan teman-teman ini surga. Begitu luar biasa ketika kami bisa melakukan sesuatu di tempat yang seharusnya kami tidak, tapi kami boleh ke sana, itu sangat indah bagi kami. Termasuk di tim kami ini ada yang bagian mengumpulkan barang-barang bekas dan sebagainya. Itu indah. Saya pikir sehingga dengan gerakan-gerakan ini menjadi satu gerakan yang sangat luar biasa gitu. Baik, Pendeta Puji, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ke Romo Eko ya. Romo Eko, tindakan apa yang dilakukan FKUB saat menemukan kasus pelanggaran membangun rumah ibadah di suatu daerah tertentu? Karena kan ada kasus seperti itu ya Romo Eko ya. Nah, ini bagaimana peran FKUB, Romo? Saya atau FKUB pernah menjalankan fungsi itu ketika belum ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dulu FKUB sepertinya atau saya yakin ikut membantu perizinan membangun vihara yang ada di Dieng. Jadi ketika kami FKUB dekat dengan tokoh Konghucu atau Buddha, lalu kami bisik-bisik kenapa tidak bisa kalau vihara itu bisa diizinkan untuk dibangun. Akhirnya pihak kami khususnya yang Muslim sangat lancar mendekati dan meng-approach pemerintah sehingga akhirnya diizinkan. Kami semua anggota Presidium FKAUB diundang untuk peresmian atau peletakan batu pertama vihara yang ada di Dieng itu. Sebelum Bukit Dieng kan ke kanan itu ada vihara besar. Itu dulu masih tanah kosong. Lalu kemudian upaya untuk menjembatani ke konflik karena perizinan atau alasan berbagai hal, untuk gereja di Candi Kalasan juga kita pernah mencoba
mendamaikan atau menjadi juru penengah, tapi mungkin tidak terlalu lancar. Saya juga tidak mengikuti lagi. Lalu di tahun 1999 sendiri saya misa hari Minggu di Sengkaling. Jadi saya juga kena demo supaya menghentikan peribadatan, ya kami berhenti, lalu kami ke kantor polisi, lalu bikin kesepakatan. Nah, rupanya kesepakatan itu dipegang untuk tidak bisa lagi merenovasi gereja yang di Sengkaling. Nah, itu naik turunnya atau perjuangannya yang memang tidak lancar. Iya. Termasuk yang terakhir itu gereja Kapel Landung Sari itu mulai tahun 80-an memang agak susah. Jadi FKUB sepertinya lolos dari tugas itu karena pada zaman sekarang sudah ada FKUB yang membantu, tetapi peran FKUB tetap dibutuhkan untuk ya seperti dilakukan Gus Durian itu, mendekati tokoh-tokoh yang ada di situ, terutama mungkin yang minoritas tidak berharap banyak untuk membantu, tapi mungkin teman-teman dari Muslim, terutama dari siapapun yang bisa ada kabar gembira, ternyata FKUB Kabupaten Malang itu siap untuk membantu kesulitan-kesulitan agama manapun yang untuk membangun ibadah itu sulit. Soalnya sudah punya pengalaman terkait gereja Landung Sari. Baik. Ya. Itu sampai sekarang belum ya? Belum teratasi. Gereja Landung Sari beres, yang Sengkaling belum. Baik. Tapi ya sementara umat sudah memakai gedung biasa saja, yaitu bekas sekolah. Karena memang simbol agama kalau kelihatan terlalu mencolok kan juga kurang baik. Ya, tapi masih ya, diupayakan, Romo. Masih ya tidur dulu. Lalu saya kira juga umat beragama yang lain seperti Sanggar ya, saya kira kurang ya, tempatnya kurang menyebar. Kalau Konghucu sudah cukup satu atau tambah lagi? Satu aja. Karena iya, mungkin kekurangan umat ya. Iya. Ya kalau boleh tukar guling. Ya. Kemudian juga gereja Kristen saya kira lebih lagi banyak butuhnya karena beda-beda denominasi juga butuh tempat sendiri-sendiri. Baik. Untuk gereja Katolik sementara lancar. Baik, Romo Eko, terima kasih penjelasannya. Saya ke Romo Andik ya. Pertanyaan terakhir saya, aktivitas FKUB lebih dekat dengan instansi atau lembaga pemerintah dinas apa? Sekaligus memberikan kesan terhadap pemirsa Dawah TV. Silahkan. Terima kasih, baik. Aktivitas FKUB baru-baru ini memang bersinergi dengan pemerintahan, khususnya pemerintah Kota Malang itu di Dinas Bages Bangpol, Badan Kesatuan Politik Kota Malang. Iya. Nah, di situ kami memang dibina oleh terutama bidang organisasi kemasyarakatan. Jadi di Bages Bangpol itu ada 2 bidang yang membidangi untuk ormas. Yang satu adalah bidang ideologi kenegaraan, itu terkait dengan para tokohnya, pembinaan para tokohnya, sedangkan ormasnya itu terkait dengan lembaganya. Jadi kebetulan kami sudah istilahnya tuh memberikan sinyal-sinyal kepada Bages Bangpol bahwa FKUB ini peranannya sangat besar di Kota Malang. Dan kami juga sudah bersinergi dengan DPRD Kota Malang. Kebetulan di sini dari Romo Mangku ini ada tokonya dari DPRD Kota Malang. Itu yang sementara 2 lembaga itu yang bisa bersinergi dengan FKUB. Ya. Harapannya mungkin ada lembaga-lembaga next ke depannya gitu ya. Harapannya nanti lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Kota Malang ini bisa bersinergi dengan kami semua. Baik, terakhir secara simbolis memberikan harapan begitu kepada pemirsa Dawah TV, mungkin dari
Iya, harapannya. Salah satu mewakili maksud saya, harapan kedepannya terkait 26 tahun FKUB Malang ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Kiranya memang suatu organisasi ujung-ujungnya memang apa yang diharapkan itu sangat diperlukan sekali. Begini, kiprah dari perjalanan 26 tahun FKAUB sebenarnya kalau lihat dari visi misinya sudah jelas, apalagi kita memakai simbol atau memakai semboyan merajut persaudaraan sejati. Iya. Artinya begini, ke depan kita lagi tidak perlu lagi mempermasalahkan perbedaan agama. Iya. Artinya jangan mempertentangkan keyakinan sendiri mengintervensi keyakinan orang lain, kan demikian. Nah itu, ke depan inilah dari forum komunikasi antar umat beragama ini akan mencari sesuatu cara atau solusi kalau ada permasalahan. Iya. Nah inilah kita akan mencoba sebelum permasalahan itu terjadi, kita akan rundingkan terlebih dahulu di antara tokohnya. Iya. Nah inilah harapan kedepannya, ini tidak terjadi lagi perdebatan masalah agama. Iya. Apalagi yang paling sering sekarang kita temui adalah agamanya tidak diperdebatkan secara keras, tetapi fisik daripada wujud sarana prasarana agama sering diperdebatkan. Baik. Contohnya, ya kami tidak memperasaan minoritas mayoritas ya tidak. Yeah. Tetapi kalau di sini misalnya ada umat minoritas, nah begitu sedikit saja bergerak yang mayoritas bukan tersinggung, memberi saran masukan. Nah, tentunya saran masukannya ini kan membangun harusnya, jangan sampai ya artinya memberikan satu saran masukan yang justru menjerumuskan. Baik. Harusnya membangun bagaimana caranya kalau memang di sana tidak memenuhi persyaratan peraturan, ya disarankan, oh ini diselesaikan dulu persyaratannya, kemudian dikaji apakah berdampak negatif atau tidak atau positif. Nah ini ke depan inilah FKUB ini yang akan dicari sasaran sehingga toleransi tetap terjaga. Nah, ya Romo Mangku. Sehingga toleransi ini akan terwujud terus. Baik. Demikian. Apalagi ya bangsa Indonesia ini kan yang majemuk, saya kira toleransi itu sudah mengakar di bangsa Indonesia. Terima kasih Romo Mangku. Next kita berbincang-bincang lebih dalam lagi ya di program acara lain. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Wahyu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Andi, Romo Eko, kemudian Ibu Hanom ya. Salam kenal Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Romo Mangku, Pandita Muda Jenjen, dan Pendeta Puji. Terima kasih, mohon maaf saya selaku presenter Dawah TV mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam dialog kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, sehat selalu ya. Terima kasih. Baik pemirsa Dawah TV, tadi perbincangan saya dengan Profesor Wahyudi Winarjo, Romo Eko Atmono, kemudian Romo Mangku Igusti Ngurah Sesanta, Ibu Lulu Hanom, kemudian Romo Andik Heru Darpito, kemudian Pandita Muda Jenjen Irawan, kemudian Pendeta Puji Siswo. Ya, terima kasih pemirsa, saksikan selalu program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dawah TV, selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.